Teman-teman melanjutkan sedikit sharing kita tentang konflik yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis. Kita sudah sampai pada Kongres Zionis pertama yang diadakan di Basel pada tahun 1897 yang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan bahwa mereka harus mendirikan sebuah negara Yahudi. Persis seperti yang ditulis oleh Theodor Herzl dalam bukunya Der Judenstaat. Nah, maka mereka mencari tanah untuk mendirikan negara Yahudi, dan tanah itu yang mereka inginkan pasti adalah tanah terjanji tentunya. Maka mereka datang kepada pemilik tanah terjanji yang mereka inginkan sebagai tempat pendirian negara Yahudi, yaitu adalah Khalifah kaum Muslim. Khalifah daripada kekhilafan Utsmani yang pada saat itu adalah Sultan Abdul Hamid kedua. Maka apa respon daripada Sultan Abdul Hamid kepada Theodor Herzl dan juga kelompoknya, ini adalah yang bisa kita dapatkan. Maka Sultan Abdul Hamid tidak ingin menemui Herzl, lalu mengirim pesan kepadanya, beritahu pada para Yahudi yang tidak sopan itu, bahwasanya hutang-hutang Utsmani itu bukan merupakan perkara yang hina. Prancis pun punya hutang dan tidak mempengaruhi mereka. Yerusalem adalah bagian dari tanah kaum Muslim sejak Khalifah Umar menerima tanah itu dari Safronius. Dan aku tidak ingin menanggung malu dan beban sejarah dengan menjual tanah suci yang telah diamanahkan itu kepada para Yahudi, lalu mengkhianati amanah dan kepercayaan umat. Yahudi simpan saja harta mereka, sebab Utsmani tidak akan bersembunyi di balik istana-istana yang dibuat dari uang musuh-musuh Islam. Jadi teman-teman sudah tahu juga bahwa Utsmani pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat decline, menurun, hutang-hutangnya banyak, dan mereka tidak memiliki cash flow yang baik. Maka orang-orang Yahudi itu datang dengan menawarkan uang untuk mereka, dan itu adalah respons daripada Sultan Abdul Hamid pada 1987.